Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisah, mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen portofolio dalam keputusan investasi, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SE MH. Berikut video pemaparan pembahasannya. Yang pertama, tentang konsep pasar modal. Makna pasar dalam istilah pasar modal adalah suatu situasi di mana para pelakunya, penjual dan pembeli, dapat menegosiasikan pertukaran suatu komoditas. Sedangkan modal adalah sesuatu yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Jadi, pasar modal adalah suatu situasi di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas. Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang memiliki arti penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga tempat pertemuan pihak pengguna dana dengan pihak yang membutuhkan investasi, pasar modal menjadi sarana yang efektif untuk memobilisasi dana dari masyarakat ke sektor yang lebih produktif atau perusahaan. Efisiensi pasar secara informasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, efisiensi pasar lemah. Yang kedua, efisiensi pasar semi kuat. Yang ketiga, efisiensi pasar kuat. Yang pertama, efisiensi pasar lemah. Pasar modal efisiensi dengan jenis lemah ini terjadi apabila harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi pada masa lalu, yaitu informasi yang telah terjadi. Yang kedua, efisiensi pasar semi kuat. Pasar efisiensi dengan jenis semi kuat berarti harga pasar yang terbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi yang telah dipublikasikan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pasar kuat. Pasar efisiensi dengan jenis kuat berarti harga pasar sekuritas yang terbentuk sekarang telah mencerminkan semua informasi yang privat. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang investasikan dalam bentuk portofolio yang dibuat. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Manajemen portofolio mengenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep tersebut menyatakan bahwa jika dilakukan penambahan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio, maka manfaat pengurangan risiko akan semakin besar sampai pada titik tertentu di mana pengurangan tersebut mulai berkurang. Menurut Tanda Lilim 2001, konsep pengurangan risiko tersebut sejalan dengan hukum bilangan besar dalam statistik yang menyatakan semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dari populasi. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko dalam portofolio akan mencapai titik puncaknya pada saat portofolio aset terdiri dari jumlah tertentu, dan setelah itu manfaat pengurangan risiko tidak terasa lagi. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang portofolio efisien dan optimal. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang bentuk portofolio dan dapat mencapai efisien maksimal. Penentuan portofolio yang efisien dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu dan meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko tertentu kemudian memaksimumkan expected return-nya. Sedangkan portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor resikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan resiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode pendekatan Markowitz. Yang kedua, pendekatan single index model. Nah,
Jadi, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi yaitu portofolio merupakan sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi serta mengurangi risiko. Tujuan melakukan portofolio untuk mengurangi risiko bagi pihak yang memegang portofolio. Pengurangan risiko itu dilakukan dengan diverifikasikan risiko. Proses portofolio mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap tujuan investasi, yang kedua, tahap ekspektasi pasar, yang ketiga, tahap membangun portofolio, dan yang keempat, tahap evaluasi kinerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.